Teknologi canggih. Oke, baik teman-teman Selo News, kita kembali lagi bersama Bang Glorio Sanen ya. Ya. Kita kali ini membahas soal milenial. Nah, milenial ini dituntut, Bang. Ya. Dituntut harus berpikir lebih kritis, kemudian bertindak lebih cepat, kemudian apalagi pokoknya segala-segalanya ini andalannya milenial nih. Lagi tren nih zamannya milenial gitu kan. Ya. Nah, menurut Bang Glorio Sanen yang sebagai praktisi hukum juga ini tidak lari dari hukum kan. Ya. Segala-galanya itu tidak lari dari hukum. Kita akan minta pendapat Bang Glorio terkait dengan kaum milenial dalam momentum pilkada. Ya. Bagaimana cara peran aktif milenial yang sekaligus juga pengguna media sosial terbanyak mungkin di dunia, Ya. agar mengambil perannya sebagai milenial untuk menyukseskan pilkada. Ya, perlu kita sadari saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi, di mana ini adalah masa orang yang berusia produktif jauh lebih banyak ketimbang yang tidak produktif. Nah, dalam hal ini tentunya kalau kita bicara usia yang produktif adalah ini generasi milenial saat ini, kan begitu. Nah, kemudian karena ini kedepannya bangsa ini masa depannya adalah milik milenial, kaum milenial dalam hal ini adalah, maka memang sudah saatnya kaum milenial untuk mengisi momentum kampanye ini dalam kerangka pilkada 2020 dengan gaya-gaya milenial tapi taat hukum, kan begitu, menarik tuh. Taat hukum. Nah, itu intinya garis bawahi taat hukum. Ya, gitu. taat hukum. Karena kita negara hukum. Iya, karena kita negara hukum. Jadi kaum milenial harus menunjukkan bahwa kaum milenial ini mampu untuk menciptakan sistem politik, dalam hal ini adalah pilkada, dengan gaya kampanye menggunakan media sosial contohnya. Dan jika ini efektif, ini akan jauh lebih murah, jauh lebih mudah ketimbang dengan kampanye-kampanye yang gaya tradisional sebelumnya. Nah, apa korelasi jika kampanye ini mudah dan murah? Konsekuensinya adalah dengan kampanye yang murah dan mudah, maka calon yang terpilih pun maka mereka lebih akan berpihak kepada rakyat. Karena memang kalau kita melihat banyak sekali proses perkara tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia ini disebabkan oleh kos kampanye yang sangat tinggi. Nah, maka milenial harus hadir di situ dalam kerangka untuk menunjukkan bahwa kaum milenial mampu untuk menciptakan sistem pemilu, dalam hal ini adalah kampanye dengan efektif dan efisien, biaya murah, tapi pemimpin yang kita ciptakan adalah pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Jadi ketika kos politik yang mahal itu berpotensi akan sulit untuk membangun gitu, Bang. Ya, beberapa survei menunjukkan itu. Jadi memang sistem pemilu atau sistem pilkada yang mahal untuk merebut suatu kekuasaan maka akan berdampak. Kalau ini kan dalam sistem ekonomi kan orang yang pertama ketika melakukan sesuatu harapannya adalah harus segera break even point atau balik modal, kan begitu. Nah, ini kan berbahaya nih kalau kos politik sangat tinggi lain sebagainya, ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan bangsa ini. Dan ujung-ujungnya pun tetap pada pelanggaran hukum juga. Nah, ini yang bahaya. Kalau orang kemudian merasakan bahwa sudah banyak berkuar untuk mendapatkan suatu jabatan, siapapun akan berpikir harus mengembalikan modalnya. Dampaknya kepada masyarakat. Masyarakat lagi yang kena dampaknya. Oke, mungkin ada pesan khusus nih, Bang, untuk teman-teman milenial yang mungkin baru pertama memilih misalnya, tetapi punya pemikiran yang kritis dan bergerak cepat untuk membangun. Boleh disampaikan kepada teman-teman milenial, terutama teman-teman subscriber di Selo News. Ya. Saat ini harus kita akui bahwa salah satu permasalahan pilkada di Indonesia yaitu politik uang, harus kita akui. Nah, kemudian sehingga harapannya adalah kaum milenial ini mampu melawan politik uang, karena fakta sudah menunjukkan politik uang ini akan menciptakan kader, akan menciptakan pemimpin yang kemudian berpikir akan mengembalikan modal dan lain sebagainya dengan berbagai macam cara. Seberapa besar dampak politik uang ini?
sangat besar. Ini sangat besar berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan ke depannya jika terpilih dengan cara politik uang. Nah, sehingga kaum milenial harus mampu untuk melawan sistem politik uang ini. Kaum milenial harus mampu untuk mencari terobosan bagaimana proses pilkada ini bisa dilaksanakan, bisa terlaksana dengan biaya murah, tapi mampu untuk memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Ini semakin menarik ya teman-teman selanjutnya. Ini kalau tadi peran fungsi peran aktif milenial kepada suasana pilkada. Kalau kandidatnya salah satu kandidat melakukan politik uang nih misalnya, langkah yang harus diambil kaum milenial dan masyarakat pada umumnya gimana? Ya, ini kan kalau kita melihat komponen-komponen dalam penyelenggaraan pilkada ini kan ada penyelenggara pemilu, ada masyarakat, nah ada partai politik, ada calon. Nah, kalau kemudian kita melihat tentunya karena ini kalau kita bicara bagaimana untuk melakukan proses hukum terhadap politik uang, tentunya ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi saya meyakini kaum milenial yang membidangi atau bekerja di sektor manapun, apakah dia sebagai penyelenggara, apakah dia sebagai pemilih, kalau dia sebagai pemilih yang pasti dia harus menolak memilih pemimpin yang selalu menggunakan politik uang untuk merebut kekuasaan. Kalau kemudian kaum milenial ini sebagai penyelenggara pemilu, misalkan Panwaslu, dia harus berani untuk mengungkapkan bahwa terjadi pelanggaran pemilu yaitu politik uang dalam kontestasi pilkada ini. Ya, ini politik uang. Kita khawatirnya kan begini Bang, ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 nih cari duit susah benar Bang. Ya. Segala-galanya murah, mau jual karet murah, mau jual jagung murah, bahkan lada pun turun. Tentu ini jangan sampai menjadi kesempatan kaum milenial. Oh, ini tunggu duit dari kandidat ini nih, kita harus milih ini gitu loh. Ya. Ini seharusnya gimana? Apakah si penerima uang ini akan terkena jeratan hukum juga atau gimana? Ya, tentunya kalau yang pertama soal cara berpikir. Bahwa begini, berubah mindsetnya ya. Bahwa kan misalkan satu suara dihargai misalkan 200.000. Kalau kemudian gara-gara 200.000 kita memilih pemimpin, kemudian pemimpin tersebut salah mengambil kebijakan dan tidak berpihak kepada rakyat, maka kita akan mengalami kerugian 5 tahun. 200.000 kan bukan kita melihat 200.000-nya pada saat itu, tapi coba kita bagi 200.000 selama 5 tahun. Berapa 1 tahunnya? Kalau kita bagi 200.000 misalkan selama 60 bulan, berapa 200.000-nya? Itu sangat kecil. Sehingga memang cara berpikir kaum milenial tidak boleh sepragmatis begitu. Tapi kemudian bagaimana kaum milenial justru mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan memang proses pilkada ini harus berjalan dengan baik dan benar. Niscayalah kalau proses itu baik dan benar, maka pemimpin yang terpilih pun adalah pemimpin yang baik dan berpihak kepada rakyat. Iya, ini estimasi kerugian yang dialami masyarakat atau si pemilih ini tadi kan. Ini kalau jeratan hukumnya, apakah kembali saya lagi bertanya kepada Abang soal si penerima uang ini tadi, apakah dia terjerat hukum juga atau tidak? Nah, kalau ini kan saya masih melihat case per case ya. Apakah kemudian memang dia yang mau menerima juga, atau kemudian dia baru dijanjikan dan lain sebagainya. Saya pikir saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang pastinya adalah kalau kemudian kita tidak melawan politik uang ini, saya meyakini bahwa demokrasi ini tidak akan berjalan dengan sesuai dengan harapan konstitusi kita. Oke, mungkin terakhir ini mungkin bisa dipesankan kepada kaum milenial, terutama kepada seluruh masyarakat yang berhadapan dengan pilkada di seluruh Indonesia, bagaimana caranya kita melawan politik uang ini agar tidak menjadi suatu kesalahan yang fatal ketika si figur ini menjabat nanti dan terpilih pula. Mungkin bisa Abang sampaikan kepada memang closing statement saya adalah pilkada ini merupakan pesta rakyat. Pesta ini harus dilaksanakan riang gembira. Nah, pesta ini juga diatur dalam berbagai macam peraturan perundangan, mulai dari undang-undang sampai ke peraturan teknis yaitu PKPU dan Perbawaslu. Nah, perlu kita akui bahwa musuh dalam pelaksanaan proses demokrasi ini salah satunya adalah politik uang.
politik uang ini secara fakta sudah menunjukkan dapat merusak sistem ketatanegaraan kita. Terjadinya pemerintahan yang korup dan lain sebagainya. Sehingga memang sudah saatnya lah kaum milenial berada di garda terdepan dalam kerangka untuk melawan politik uang, dan kaum milenial memberikan solusi, memberikan gagasan agar proses dari pilkada ini berjalan secara adil, demokratis, dan efektif dan efisien terkait dengan pembiayaannya. Oke, baik teman-teman Selonyus, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bang Glorius Aden terkait dengan peran milenial yang berhadapan dengan situasi pilkada dan politik uang. Nah, politik uang ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Ini bisa merugikan kita selama 5 tahun. Kita tertinggal dari pembangunan karena ada pengembalian modal figur ya. Dia harus mengembalikan modalnya yang dia kasih ke kita dari anggaran-anggaran yang sudah disiapkan untuk yang semestinya diperuntukkan untuk kita, tetapi dia ambil untuk peruntukan dirinya sendiri. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Oke teman-teman Selonyus, sekian perbincangan saya dengan Bang Glorius Aden pada kesempatan hari ini. Saya sangat beruntung, lama saya menunggu beliau sebenarnya, tetapi hari ini kesempatan yang baik bisa bertemu langsung. Tidak bisa setiap hari nih ketemunya. Ya. Oke Bang, saya bahagia sekali bisa ketemu sama Bang pada siang hari ini. Selamat Salam mana ya? salam COVID-19. Oke, terima kasih.